Tahu enggak kalian ya, pengacaranya sendiri ya itu mengatakan ya bahwasanya ya Hasto itu ya bersama dengan timnya akan mengajukan pra peradilan. Nah, masalahnya kenapa Hasto begitu keluar kantor KPK ya apa namanya diam seribu bahasa. Ternyata Hasto dan tim kuasa hukumnya kan mereka kan mengajukan gugatan pra peradilan. Mereka mengajukan juga permohonan kepada KPK untuk melakukan penundaan pemeriksaan selama gugatan pra peradilan. Dan ternyata permohonan itu ditolak. Silakan Anda mengajukan pra peradilan, tapi pemeriksaan penyidikan tetap berlangsung. Alah Pung, gak usah banyak kali cerita Pung. Bilang aja KPK itu takut. Kalau kalian periksa berita, ya pernyataan-pernyataan dari juru bicara KPK mengatakan bahwasanya KPK saat ini sedang melengkapi masalah penahanan Hasto. Ya, itu tergantung dari penyidik dan juga penuntut umum kapan waktu yang paling tepat. Jadi bagi mereka itu tetap ada prinsip indah pada waktunya. Tenang kalian, tenang, calm down. Gitu ya. Jadi jangan kalian itu terlalu euforia ya, sehingga kalian mengatakan bahwasanya oh Hasto pasti bebas. Wah, sekjen seperti Hasto tidak akan pernah menjadi tahanan KPK. Oh. Udah aku bilang sama kalian, jangankan Hasto, ketua umumnya pun juga kalau sempat terbukti bisa juga masuk tahanan. Oh, nggak menghargai kok itu presiden itu. Ya sekarang tergantung. Kan begitu, tergantung bukti di lapangan dan juga fakta-faktanya. Hah? Itu dia. Ya silakan, KPK mengatakan silakan, ya kan, kalau kalian melakukan apa namanya gugatan pra peradilan silakan. Tapi yang namanya pemeriksaan tidak akan ditunda. Kan begitu. Ya, bisa dikatakan begini ya. Dengan sangat meyakinkan KPK ya tidak menahan Hasto kemarin itu karena apa? Bisa dipastikan Hasto ini nggak bakalan lari. Mau lari kemana di Amerika? Kebakaran di sana. Bukan itu sih masalahnya, terlanjur dicekal. Sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Dia itu cuman bisa joget-joget kemarin ya, waktu acara apa namanya itu hari ulang tahunnya itu joget-joget begini-gini dia. Itu cuman di dalam negeri, nggak bisa lagi di luar negeri gini-gini dia. Ya, itu dia. Jadi jangan kadang-kadang kita itu ketika membaca berita, mendengarkan informasi, ya itu tidak utuh, separuh-separuh, ya. Ingat ini ku bilang sama kalian, buzzer-buzzernya PDIP, buzzer-buzzernya Hasto, buzzer-buzzer mereka, itu akan menyerukan bagaimana KPK lemah, tidak berani melawan Hasto. KPK cenderung lemah, tidak mau tidak mampu untuk menahan Hasto ya. KPK di sini posisinya sangat lemah ya, tidak berani dengan PDIP, takut dengan gertakan Megawati ya. Itu akan mereka dengung-dengungkan, mereka akan gaung-gaungkan itu ya kan, tapi itu percuma. Banyak yang masuk ke videonya Opung Parabella komentar seperti itu. Ku bilang sama kalian 1000 alasan, 1000 alibi yang mau kalian sampaikan sama Opung Parabella nggak akan pengaruh sama aku. Kalian kira aku malu? Sama kayak kemarin itu, Hasto ya akan ditetapkan jadi tersangka. Aku bilang Hasto pasti ditetapkan jadi tersangka. Banyaklah pendukung-pendukungnya mengatakan, banyak kali ceritamu, nggak akan mungkin berani Hasto, nggak akan mungkin berani KPK menetapkan Hasto jadi tersangka. Rupanya terbukti. Ada pula kemarin itu video ya kan, lagi joget-joget dia, lagi lari-lari dia, dikatakan Hasto ternyata batal menjadi tersangka. Dari mana ilmunya?
Seseorang kalau sudah ditetapkan jadi tersangka, ya, dia itu akan bebas kalau memang dia itu melalui proses persidangan. Nah, ini kasusnya belum dilimpahkan ke persidangan. Kayak mana dia status tersangkanya lepas? Dan ingat ya, proses pra-peradilan itu bukan proses di mana predikat tersangka seseorang itu bisa lepas. Bukan. Proses pra-peradilan itu adalah upaya hukum yang dilakukan oleh seorang yang merasa dirugikan, yaitu mungkin Hasto pada saat ini karena dijadikan tersangka. Dan itu ya, prosesnya itu ada di PN, Pengadilan Negeri, ya, pengadilan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, nanti kan bertanding itu antara kuasa hukum Hasto dan juga kuasa hukumnya KPK. Ya, kalau misalnya contohnya ya, kuasa hukum KPK bisa membuktikan bahwasanya memang Hasto ini betul melakukan kejahatan, ya sudah, berarti apa tindakan yang bisa dilakukan? Naik banding nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Ya, putusan pra-peradilan itu hanya di pengadilan negeri, ya, tidak bisa kasasi, tidak bisa banding ke pengadilan tinggi, apalagi ke Mahkamah Agung. Udah selesai sampai di situ, kan begitu. Makanya KPK saat ini sedang menyiapkan, melengkapi bukti-bukti supaya apa? Supaya nanti ketika kasusnya dilimpahkan ke persidangan, maka bukti-bukti dan alasan-alasan dan faktanya itu betul-betul kuat. Kan begitu, ya. Kasus ketika ditangani kepolisian, ditangani kejaksaan, ditangani oleh KPK, semuanya itu kan pasti kasusnya itu kan dilimpahkan ke persidangan. Nah, di persidangan itu dibertarung, kan begitu, dibuktikan. Ya, memang betul-betul melakukan kesalahan atau tidak. Kan begitu. Jadi jangan kalian mengatakan bahwasanya proses pra-peradilan itu adalah penentu bahwasanya Hasto bakalan menang. Orang ini kan begitu, kemarin begitu, ya kan, Prabowo Gibran, ya, kita akan gugat ke MK dengan bukti-bukti, ya, masif, terstruktur, dan juga satu lagi, sistematif. Kita sudah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi, beribu-ribu bukti, beribu-ribu saksi. Begitunya, ya, begitu mereka melakukan gugatan, ternyata lemah. Jadi ketika belum ada sidang waktu itu, menggemala ini semuanya bahwasanya kita pasti menang. Prabowo Gibran pasti didiskualifikasi. Ini mereka gaungkan ini sampai akhirnya gigit jari. Begitu juga pilkada kemarin. Bosan. Apa enggak ada permainan yang lain?